Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Zahra. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang psikologi sastra. Selamat menyaksikan. Menurut Nur, psikologi sastra adalah cabang ilmu sastra yang digunakan untuk mendekati atau mengkaji suatu karya sastra dari sudut pandang psikologi. Nah, secara umum, psikologi sastra adalah kajian sastra yang memandang karya sebagai aktivitas kejiwaan yang mempertimbangkan segi-segi kejiwaan dan menyangkut batiniah manusia lewat tinjauan psikologi. Nah, dalam psikologi sastra, kita dapat mengetahui pola pikir manusia dengan cara mengetahui id, ego, dan superego dalam suatu karya sastra. Id merupakan hal yang mendasari personalitas seseorang. Id dapat direpresentasikan sebagai kebutuhan dasar alamiah seperti makan, minum, dan seks. Id bekerja dengan menganut prinsip kesenangan. Id mencari kepuasan secara instan terhadap keinginan dan kebutuhan manusia. Ego berurusan dengan kenyataan atau realita, berusaha memenuhi keinginan id dengan cara yang dapat diterima secara sosial. Superego merupakan aspek moral dari suatu kepribadian yang didapat pengasuhan orang tua atau norma-norma dari nilai-nilai di dalam masyarakat dan didasarkan pada moral dan penilaian tentang benar dan salah. Id dan superego seringkali berbenturan karena tujuan id dan superego berbeda, sehingga memunculkan konflik batin. Untuk itulah ego muncul sebagai penghubung antara id dan superego. Ego berada di dalam sadar dan tak sadar yang membantu manusia untuk memutuskan dan menjelaskan masalah. Baik, di sini saya mengambil karya sastra film yang berjudul The Message, dan di sini saya mengambil objeknya yaitu tokoh Hamzah. Berikut aspek-aspek id yang telah ditemukan pada tokoh Hamzah. Yang pertama, rasa takut dan tidak inginnya Hamzah membiarkan kaum muslimin untuk tetap tinggal di Mekah. Yang kedua, itu rasa ingin melawan kaum kafir Quraisy setelah melakukan hijrah ke Madinah. Hamzah mengetahui bahwa barang-barang berharga kaum muslimin yang masih tinggal di Mekah itu sudah dijual oleh kaum kafir Quraisy. Hamzah pergi menemui Nabi Muhammad SAW secara pribadi karena ia tidak tahan lagi untuk menahan dirinya untuk melawan kaum kafir Quraisy dan merebut kembali barang-barang mereka yang telah dijual. Nah, rasa ingin membela diri ini merupakan representasi dari aspek id. Property. We are taking it to Damascus, right past our own door. Aspek atau komponen ego tokoh Hamzah merupakan keputusan yang diambil oleh tokoh Hamzah, yaitu keputusan antara merealisasikan id atau tidak. Yang pertama, keputusan berhijrah ke Abysinia. Keputusan Hamzah untuk berhijrah bersama kaum muslimin ke Abysinia merupakan wujud dari ego. Sebelumnya, Hamzah memiliki id yang merupakan rasa takut dan tidak ingin kaum muslimin tetap tinggal di Mekah. Id ini ternyata secara rasional dipertimbangkan oleh ego Hamzah yang menimbang apakah id ini perlu diwujudkan dan apa dampak yang kira-kira akan terjadi jika tidak diwujudkan. Dan akhirnya Hamzah memutuskan untuk melakukan hijrah ke tempat lain agar terhindar dari siksaan kaum kafir Quraisy. Yang kedua, merealisasikan keinginan melawan kaum kafir Quraisy. Setelah adegan Hamzah yang memohon kepada Nabi Muhammad untuk segera melakukan perlawanan terhadap kaum kafir Quraisy, ternyata setelah itu Zaid mengatakan bahwa Nabi Muhammad baru saja mendapat wahyu yang berisi kaum muslimin untuk segera memerangi kaum kafir Quraisy. Ego Hamzah memutuskan untuk mendukung perintah Rasulullah itu. Pada adegan ini, ego menilai berdasarkan kenyataan bahwa perang merupakan jalan terbaik untuk menghadapi kafir Quraisy. Sebelumnya, Hamzah memang sudah memiliki keinginan atau id yang sama dengan perintah Rasulullah. Fight. But fight in the way of God against those who fight against you.
Nah, yang terakhir, aspek atau komponen superego tokoh Hamzah yaitu berupa permintaan maaf kepada Nabi Muhammad SAW dalam film ini. Superego tokoh Hamzah menentukan bahwa perbuatan memaksa Rasulullah merupakan perbuatan yang salah. Baik, itu saja video dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.